Nah, batas atau tempat-tempat yang dijaga oleh malaikat-malaikat inilah yang menjadi batas dari tanah haram Mekah. Itu makanya Bapak Ibu, tanah haram ini Bapak Ibu dia punya batas. Ya, dia punya batas. Dan Mekah ini Bapak Ibu, tidak semua Mekah tanah haram, dan tidak semua tanah haram itu Mekah. Ya. Jadi Bapak Ibu, Mekah ini tidak semuanya tanah haram. Ya. Contohnya yang kota Mekah namun bukan tanah haram, yaitu Bapak Ibu tempat Bapak Ibu mikot di Tan'im kemarin. Tan'im masuk Mekah, Jiranah masuk Mekah, tempat mikot yang lain Hudaybiyah juga masuk Mekah, namun dia bukan termasuk tanah haram. Tanah haram Mekah. Kemudian ada juga dia tanah haram namun bukan Mekah, Bapak Ibu. Contohnya adalah ketika besok Bapak Ibu pulang ke Jeddah, kita melewati yang namanya Sumaisi. Ada menara atau ada monumen Al-Quran, itu menjadi batas daripada regional atau otonomi kota Mekah. Namun walaupun kita keluar dari kota Mekah, jaraknya sekitar 3-5 km, nanti akan ada batas tanah haram di sana. Disitulah yang disebut dengan Mekah atau tanah haram namun bukan Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua Bapak Ibu adalah mengapa kota Mekah ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu tak kala Bapak Ibu batu Hajar Aswad ini, batu Hajar Aswad yang dia diluluh lantahkan oleh banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ketika Bapak Ibu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna, tak kala dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim mengambil kembali Hajar Aswad dari tempat penyimpanan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di Gunung Jabal Abi Qubais. Dari sanalah Bapak Ibu, di Gunung Jabal Abi Qubais itu Nabi Ibrahim mengambil kembali batu Hajar Aswad dan ditempatkan kembali di Ka'bah yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam beserta anaknya Nabi Ismail. Dan tak kala ditempatkan batunya ini Bapak Ibu, batu Hajar Aswad ini bersinar, dia batu Hajar Aswad, dia menyinari timur barat, penjuru utara selatan, dan batas sinar daripada batu Hajar Aswad inilah yang menjadi batas tanah haram yang sekarang. Itu sebab yang kedua. Karena batas tanah haram sekarang ini Bapak Ibu, kedua didasarkan pada batas dulu cahaya ya, batu Hajar Aswad yang bersinar ketika ditempatkan oleh Nabi Ibrahim pada tempatnya di Ka'bah Musyarrafah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga Bapak Ibu, sebab yang ketiga Bapak Ibu, dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'tiya taw'an aw karahan qalata ataina ta'in." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada bumi dan langit, kepada bumi dan langit, "I'tiya taw'an aw karahan." Datanglah engkau secara sukarela atau dalam keadaan terpaksa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada bumi dan langit. Kemudian Bapak Ibu, qalata ataina ta'in. Kemudian mereka menjawab Bapak Ibu, bumi dan langit ini menjawab, ataina ta'in. Kami datang kepadamu wahai Allah dengan penuh sukarela, dengan penuh penghambaan, dengan penuh pengabdian. Dan Bapak Ibu yang menjawab ya, seruan Allah Subhanahu wa taala, kalau langit sudah pasti, tapi yang menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah tanah haram kota Mekah Al-Mukarramah. Itulah batas-batas tanah haram ini dibuat karena tanah inilah Bapak Ibu yang menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qalata ataina ta'in. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga penyebab mengapa ada batas-batas tanah haram. Dan kenapa sih Bapak Ibu tanah haram ini dinamakan dengan tanah haram? Yang pertama juga Bapak Ibu, penyebabnya adalah tanah haram ini Bapak Ibu, apa yang boleh kita lakukan di luar tanah haram itu ketika kita masuk ke tanah haram itu menjadi tidak boleh ya. Tidak boleh. Seperti Bapak Ibu kalau di luar Mekah itu bebas Bapak Ibu mau petik daunah, mau petik ranting jadi dijadikan tusuk gigi Bapak Ibu boleh kalau di
Tapi kalau di dalam Mekah itu nggak boleh Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, satu daun di Mekah ini Bapak Ibu itu lebih mahal daripada emas. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena satu, ketika Bapak Ibu memetik dedaunan di kota Mekah, ini damnya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak umrah dan berada di kota Mekah, tanah haram Mekah, Bapak Ibu untuk memetik dedaunannya, damnya adalah seekor kambing. Harga seekor kambing berapa sekarang Bapak Ibu? 600-700an, 3 juta, lebih daripada emas antam. Ya. Itu makanya Bapak Ibu, dedaunan kota Mekah walaupun hijau ini pada hakikatnya dia lebih mahal daripada emas 1 gram, walaupun dia beratnya kurang daripada 1 gram. Nah, begitu. Jadi itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di luar kota Mekah, Bapak Ibu bebas mau buru hewan binatang, mau ambil apa namanya, mau tembak burung merpati. Burung merpati Bapak Ibu. Ya. Karena apa namanya Bapak Ibu, burung merpati ini Bapak Ibu adalah daging yang paling nikmat. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, burung merpati inilah yang akan menjadi daging nanti penghuni surga. Walahmim tayrin mimma yashtahun, dalam Al-Quran surat Waqiah. Jadi walahmim tayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka inginkan. Jadi itulah yang akan menjadi makanan daging kita dalam surga nanti. Apa Bapak Ibu? Adalah daging burung-burung. Karena secara tekstur juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rasakan, bandingkan antara daging ayam, daging sapi, daging kambing dengan daging burung Bapak Ibu pasti akan menjawab daging burung lebih enak secara teksturnya. Teksturnya enak. Itulah mengapa daging burung nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makanan surga. Daging di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ketika di luar Mekah daging burung bebas atau burung bebas kita tembak, bebas kita Bapak Ibu ambil. Namun ketika masuk di kota Mekah, daging burung atau burung merpati tersebut Bapak Ibu, ayam dan lain sebagainya yang liar, itu diharamkan oleh kita buru oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu, kalau di luar Mekah Bapak Ibu, orang baik dia agama kafir, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, apa namanya, dan agama-agama lainnya itu bebas Bapak Ibu berkeliaran di luar Mekah. Namun mereka Bapak Ibu tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah Al-Mukarramah yang menjadi batas tanah haram. Kok ada yang mengatakan, kok Ronaldo tahun kemarin main di An-Nasr, terus dia main di Mekah. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang Ronaldo main di Mekah, namun dia di luar batas kota Mekah. Ya. Jadi 2 tahun kemarin Ronaldo memang main di kota Mekah Bapak Ibu. Namun stadion yang dipakai oleh Al-Wihdah, klub lawannya Ronaldo itu berada di luar batas tanah haram Mekah. Itu jalur ke Jironah dia. Atau Bapak Ibu akan lewat nanti di sebelah kanan itu ada namanya Stadion King Abdul Aziz Sport City. Itu udah keluar daripada batas tanah haram. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang di luar Islam itu tidak boleh dia masuk ke dalam tanah haram Mekah. Tidak boleh dia. Bahkan di pintu masuk Mekah Bapak Ibu, atau jaraknya sekitar 5 kilo sebelum masuk batas tanah haram Mekah, akan dibuat jalan ke kanan, yaitu jalan untuk non muslim. Bapak Ibu nanti kalau balik dari Taif pasti Bapak Ibu temukan, atau nanti balik ke Taif temukan jalan ke kanan, ada namanya jalan untuk for non Islam, ya, untuk yang agamanya non muslim. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis dan mereka tidak pantas untuk mendekati ataupun memasuki yang namanya tanah haram ataupun Masjidil Haram. Itu berlaku sejak dilaksanakannya atau dibekukannya, ya, dideklarasikan yang namanya Fathu Mekah pada zaman Rasulullah dulu. Itulah perbedaan Bapak Ibu antara kota Mekah, tanah haram Mekah dengan tanah haram yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tanah haram Mekah ini Bapak Ibu juga dia dikatakan haram karena pada dasarnya harama itu
berasal juga bisa dibuat menjadi susunan kata yang bercabang menjadi ihtiram. Ya, harama yahtarimu ihtiram. Artinya suatu penghormatan, suatu keagungan. Jadi Mekah ini Bapak Ibu kota yang dihormati, kota yang diagumi Bapak Ibu. Sebagaimana kemarin di Madinah saya sampaikan, al-Madinatu fihal jamal wal Makkatu fihal jalal. Kota Mekah inilah yang memiliki keagungan, kebesaran dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kota-kota yang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, mungkin itu Bapak Ibu sekedar mukadimah pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan tanah haram Mekah. Insyaallah Bapak Ibu perjalanan menuju ke kota Thaif insyaallah akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Yang kurang tidurnya tadi malam silakan dilanjutkan bismillah ya. Karena lumayan ya. Karena lumayan memang tadi malam selesai jam setengah 1 ya. Mungkin tidurnya pada jam 1 lewat. Tadi pagi juga, kemarin pagi juga udah luar biasa. Jum Ka'bah, Intikaf sampai dengan Jumat, kemudian sorenya sini tuh sampai dengan malamnya umrah. Itu luar biasa. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kota Thaif nanti Bapak Ibu ada beberapa rute yang akan kita kunjungi. Di antaranya adalah insyaallah kita pertama yang akan ke teleferik kereta gantung, kemudian kedua nanti kita akan ke Masjid Abdullah bin Abbas, kemudian melewati namanya Masjid Bu, melewati namanya Masjid Adas, kemudian kita akan ke pabrik parfum, kemudian juga kita nanti akan makan siang menggunakan mesin mandi, biar mandinya 2 kali. Jadi Bapak Ibu insyaallah kita akan melewati rute-rute tersebut dan nanti insyaallah akan diakhiri di miqat Qasrul Manazil bagi yang kuat dan akan melaksanakan umrah yang ketiga ya. Kemudian Bapak Ibu semua rutenya itu gratis kecuali kereta gantung ya. Jadi Bapak Ibu yang mau nanti sebelum sampai atau 10 menit atau 5 menit sebelum sampai di kereta gantung nanti akan saya ingatkan, yang mau silakan dipersiapkan uangnya 75 real ya. Ya. Kalau rupiah ya 375 yang mau. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau silakan disiapkan ya. Yang tidak bisa nunggu di bis. Kalau saya nggak naik kayaknya. Nanti didampingi sama Ustaz Batihin ya. Jadi yang mau silakan disiapkan, karena nanti biar tidak terlalu lama ngantri ya, silakan disiapkan saja yang tidak terlalu lama ngantri, karena nanti kita akan ke destinasi selanjutnya yang insyaallah kalau kita lambat di teleferik nanti juga akan kita lambat di rute-rute selanjutnya. Bapak Ibu silakan beristirahat ya sebelum nanti kita sampai di kota Thaif. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang tadi tanyakan stadionnya sebelah kanan ya, depan. Stadion King Abdul Aziz ya. King Abdul Aziz Sport City yang menjadi lawannya dulu Ronaldo ketika di divisi 1 Pro Arab Saudi ya. Jadi ini kandangnya klub Mekah yang namanya Al-Wihdah, namun sekarang dia degradasi ke Liga 2 ya, makanya tidak bisa lagi lawan Ronaldo ya. Ini Bapak Ibu sudah keluar dari tanah haram, itu makanya stadionnya ini bebas, orang non muslim juga bisa masuk ke situ. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang doa dulu kan. Doa